Family First Indonesia. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, pernikahan dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia. Sekolah Atalia didirikan oleh Charlotte Priyatna pada tahun 1995 dimulai dari sebuah kelompok bermain. Atalia berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah ditinggikan. Segitiga melambangkan relasi antara orang tua, sekolah, dan Tuhan. Relasi orang tua dengan sekolah adalah relasi kemitraan di mana orang tua dan sekolah bergandengan tangan dalam mendidik anak. Daun palem melambangkan kehidupan dan pertumbuhan seluruh anggota komunitas Atalia. Jumlahnya 12 buah yang menggambarkan jumlah murid Kristus. Visi kami adalah membimbing para siswa untuk menjadi murid Tuhan. Kami mengemban misi untuk mendidik siswa memenuhi panggilan hidup yang sudah dirancangkan Tuhan bagi mereka. Atalia percaya bahwa setiap murid adalah ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan mau kita semua ciptaannya menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan gambaran anaknya, Kristus. Oleh karena itu, Atalia memiliki 5 beliefs. Setiap anak adalah milik ciptaan Tuhan dan dia berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengasihinya. Ketika dia berharga dan mulia, Tuhan menaruh berbagai keunikan di dalam diri setiap anak. Oleh karena itu kita tidak perlu perbandingkan dan pertandingkan. Karena setiap anak diciptakan berbeda satu dengan yang lain. The one and the only. Tiap anak diberikan kecerdasan sesuai dengan yang Tuhan akan pakai di dalam hidupnya. Oleh karena itu, tiap anak diciptakan memiliki tujuan khusus. Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Setiap anak diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ditinggikan melalui hidup anak-anak Atalia. Tidak hanya mendidik siswa secara akademis, kami juga mengajarkan dan mengembangkan dasar karakter Kristus untuk dijadikan fondasi kepribadian tiap siswa.
Kami berfokus mendidik siswa secara benar sejak awal dengan memberikan pembelajaran karakter di tiap jenjang. Ketika proses being yang dituntut adalah diri kita. Apakah saya sudah menjadi anak yang taat, anak yang baik bagi orang tua saya? Apakah saya sudah menjadi menantu yang baik bagi mertua saya? Apakah saya sudah menjadi suami yang bertanggung jawab bagi istri saya? Nah, saudara, ketika being kita lakukan lebih dulu, maka perspektif kita akan berbeda. Nah, saudara, dari yang namanya being tadi, keempat ini saudara, mungkin saat ini saudara memerankan empat-empatnya, bukan? Mana yang menjadi prioritas? Saudara, prioritas yang pertama dan utama dari kesemuanya ini adalah menjadi suami atau menjadi istri. Jadi suami dan istri, hubungan ini menjadi core, menjadi yang utama. Karena akan memberikan pengaruh kepada hubungan yang lain. Jadi relasi suami istri, saudara, menikah, mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu kesatuan. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan dua orang yang menjadi satu ini, kecuali Tuhan. Kita tidak boleh. Suami atau istri bahkan tidak boleh, atau anak, atau mertua, atau orang tua tidak boleh. Karena apa? Hanya Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan, jadi haknya Tuhan yang memisahkan. Jadi saudara, memasuki pernikahan itu harus betul-betul dipikirkan, sangat-sangat serius. Nggak bisa pacaran 3 bulan atau bahkan setahun kemudian Anda mau menikah yang umur pernikahan Anda mungkin bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Karena relasi suami istri sangat memberikan pengaruh besar di dalam relasi orang tua dan anak. Jadi relasi-relasi yang lain itu harus tunduk kepada relasi suami istri. Jadi saudara, keutamaan daripada relasi suami istri ini, saudara harus melihat ini sebagai sesuatu yang mutlak. Harus diakui
dihargai, diprioritaskan. Kenapa saudara? Karena relasi ini, relasi yang menjadi kunci daripada keberhasilan sebuah keluarga. Saudara, saat pacaran menjadi ajang latihan dan simulasi untuk belajar berbagi hidup itu. Berbagi pikiran, perasaan, dan kehendak yang ketika Anda memutuskan untuk menikah karena Anda menemukan titik temu. Jadi ada titik temu yang mempertemukan Anda untuk memungkinkan Anda berjalan beriringan dalam kehidupan berkeluarga kelak. Yang artinya kalau anak di tengah, semua perhatian ditujukannya di tengah. Anda punya 2 anak ya, 2 di tengah. Anda punya 3 di tengah. Anda punya 5 di tengah. Jarak Anda dan suami tambah jauh. Sehingga satu hari nanti Anda cuma lihat-lihatan, siapa kamu ya? Nggak kenal. Harusnya posisi anak itu di samping. Di samping kiri, di samping kanan. Mau 10 nggak apa-apa, 5 kiri kanan, 5 di kiri, 5 di kanan. Tetapi Anda tetap bersatu. Dan ini akibatnya kalau anak jadi pusat. Hari ini sibuk menjadi parent dan melupakan partner. Bahaya sekali saudara. Karena ini ancaman. Ancaman ketika Anda mestinya bersatu. Kesatuan relasi. Kehadiran anak gak boleh jadi pusat. 20 tahun kemudian saat anak-anak keluar dari rumah, saudara, yang ada begini, kok pasanganku berubah ya? Anda gak kenal lagi pasangan Anda. Yang core, yang inti harus Anda. Dan Anda itu tidak mungkin mendidik orang tua, apalagi tua, ya. Tugas Anda mendidik anak. Jadi jangan salahkan orang tua, jangan salahkan mertua, atau Anda mengatur mertua harus begini, harus begitu, jangan. Ya, karena sebetulnya tugas tanggung jawab anak ada di pundak orang tua. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di webinar serial Learning to Stop. Perkenalkan, nama saya Dia Luki Natalia dan saya mewakili rekan-rekan dari FFI dan Sekolah Atalia dengan sangat gembira menyambut Bapak Ibu dalam webinar ini. Nah, Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami pada siang hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang webinar serial Learning to Stop pada siang hari ini. Webinar ini merupakan rangkaian dari seluruh webinar yang akan kami lakukan. Ada 7 webinar. Nah, ini adalah webinar ketiga. Pada siang hari ini kita akan berfokus untuk membahas tentang bab 3 yang berjudul luka yang belum kering. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya ada sedikit pesan dari panitia mengenai tata tertib di webinar kita pada siang hari ini. Selama webinar berlangsung, kami mengimbau Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon, pastikan selalu dalam kondisi off untuk menjaga ketertiban webinar pada siang hari ini. Dan untuk fitur chat di Zoom meeting pada siang hari ini sudah diatur sehingga Bapak Ibu hanya bisa mengirimkan private chat kepada panitia. Jika Bapak Ibu mengalami kendala teknis, misalnya tidak bisa melihat layar kami atau tidak bisa mendengar, silakan kontak panitia yang ada di Zoom meeting ini, nanti panitia akan membantu Bapak Ibu. Berkaitan dengan pertanyaan, nanti kita akan ada sesi Q&A dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu melalui link bit.ly/Q&A-LTS3. Nanti rekan kami akan membagikan linknya di fitur chatroom, jadi Bapak Ibu tinggal mengeklik, nanti akan masuk melalui tab baru. Nah, cara kerjanya begini Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, jika ada pertanyaan yang mirip atau bahkan sama dengan pertanyaan Bapak Ibu, silahkan di-like. Jadi nanti di posisi di sebelah kanan itu Bapak Ibu akan melihat tombol jempol, silahkan di-like
dan pertanyaan yang mendapatkan like terbanyaklah yang akan kami bacakan, akan kami prioritaskan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesi tanya jawab kita hanya kira-kira sekitar 30 menit, jadi mungkin akan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi banyak-banyak like saja, nanti kita akan bacakan pertanyaan yang paling populer. Lalu tata tertib yang terakhir adalah kami mengimbau Bapak Ibu tidak merekam webinar pada siang hari ini, karena tim dari Atalia dan juga Family First Indonesia akan merekam webinar ini dan kami akan mengunggahnya ke akun YouTube resmi Sekolah Atalia dan Family First Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang sudah subscribe di Sekolah Atalia ataupun Family First Indonesia pasti nanti akan mendapatkan notifikasi ketika webinar ini sudah kami unggah ke YouTube. Oke, Bapak Ibu pasti sudah tahu nih semuanya ya, kalau webinar serial ini nih bersertifikat. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat webinar pertama dan kedua, jangan lewatkan untuk mendapatkan sertifikat webinar yang ketiga. Seperti biasa, bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat? Kita akan nantikan karena ada prasyarat khusus, jadi tidak semua peserta nanti akan diberikan sertifikat. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan Bapak Ibu harus terus pantengin terus video ini, webinar ini nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, siang hari ini Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang belum memiliki atau bahkan ingin memberikan buku Learning to Stop karya Ibu Charlotte Priyatna, kami memberikan harga promo nih selama webinar berlangsung. Jadi mulai detik ini sampai nanti webinar berakhir, kami membuka harga spesial di Rp50.000. Jika harga normalnya per November kemarin itu sudah Rp70.000. Nah, khusus untuk webinar ini kita akan membukanya di harga Rp50.000. Bapak Ibu bisa melakukan pemesanan melalui toko resmi Tokopedia di RFTS. Ada barcode dan link yang bisa Bapak Ibu catat dan scan. Atau jika Bapak Ibu tidak memiliki akun Tokopedia, silakan hubungi admin FFI di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Silakan di screenshot atau di foto dan langsung pesan bukunya sekarang juga, karena setelah webinar ini selesai, harganya akan kembali Rp70.000 Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, pada siang hari ini mari kita membuka webinar ini dengan doa, dan nanti doa ini akan dipimpin oleh Bapak Beni Dewanto dari Sekolah Atalia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Beni Dewanto. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita menikmati apa yang akan disampaikan. Biarlah apa yang kita dengar bukan sekedar dengar-dengaran biasa, tetapi sebagai sebuah pemandangan yang baru, sehingga kita bisa menikmati setiap hari sebagai kesempatan baru yang limpah, sebagai berkat baru di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah memberikan di dalam kehidupan ini sebuah ruang yang indah, yang seharusnya penuh dengan cinta. Cinta kepadamu dan cinta kepada sesama, cinta kepada keluarga. Namun kadangkala ruang yang kau berikan itu tidak dapat kami isi dengan cinta, tetapi hanya terus-menerus yang terasa adalah luka. Tuhan, jangan biarkan ruang itu, yaitu hati yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, hanya terus-menerus menyisakan luka yang tidak pernah terselesaikan. Hari ini Engkau telah menggerakkan kami semua untuk mengikuti webinar, mengikuti apa yang akan Kau sampaikan yang sudah dipelajari dan ditata sedemikian rupa oleh Ibu Charlotte Priyatna. Biarlah ketika kami mendengar, kami tahu bahwa ruang hati kami sesungguhnya menjadi tempat cinta yang dapat menghidupkan kami, bukan tempat luka yang mencelakakan kami. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Beni. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke acara inti nih, webinar serial ketiga, luka yang belum kering. Saya mau ini dulu, stop share dulu. Oke, nah sebelum Ibu Charlotte masuk untuk memaparkan materi, pada siang hari ini kita sudah kehadiran dua tamu yang sangat spesial. Rekan-rekan kami, ada Bapak Beril dan ada Ibu Feby
yang sudah bersedia untuk berkisah kepada kita semua mengenai luka-luka batin yang mereka alami sejak kecil. Nah, Pak Beryl dan Ibu Feby ini nanti akan mengisahkan cerita mereka tentang pergumulan dan perjuangan mereka sampai mereka berada di titik saat ini. Saya akan mengundang Pak Beryl untuk tampil di layar. Silakan spotlight-nya diganti ke Pak Beryl. Silakan Pak Beryl untuk memperkenalkan diri dan membagi kisahnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Beryl. Saya langsung aja ya cerita saya. Saya lahir dari keluarga yang cukup unik begitu. Jadi saya 2 bersaudara dengan kakak saya. Mama kandung saya meninggal ketika saya berumur 2 tahun. Kemudian papa menikah lagi dengan seorang wanita yang kemudian menjadi mama sambung saya. Nah, setelah menikah, kami tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah. Sementara papa bekerja di Jakarta karena tinggal di Jakarta. Jadi kami bertiga dengan mama dengan kakak saya. Nah, masalahnya bukan mama tiri yang jahat gitu ya, atau seperti stereotip ibu tiri begitu ya. Mama sambung saya ini baik sekali gitu. Masalahnya justru datang dari papa saya. Karena ternyata setelah beberapa, kalau nggak salah 2 tahun ya, setelah 2 tahun pernikahan papa dengan mama sambung saya, kemudian mulai ada masalah gitu. Papa meninggalkan kami, jadi papa ada hubungan dengan wanita lain seperti itu. Dan mama tahu, akhirnya timbul keributan gitu. Jadi setiap kali papa pulang itu berantem. Papa pulang biasanya sebulan sekali. Tetapi kemudian ketika masalah itu muncul, jadi semakin jarang pulang. Kalau pulang berantem, pulang berantem. Dan sampai akhirnya papa hanya datang kalau kami mau kenaikan kelas aja. Jadi mau membawa kami ke Jakarta. Tetapi saya dan kakak saya tidak mau gitu. Kami tetap ingin tinggal dengan mama kandung saya. Dan akhirnya kami bertiga sama sekali ditelantarkan oleh papa kandung saya begitu. Jadi saya merasa marah, saya merasa kecewa sama papa. Di satu sisi saya sayang gitu sama papa saya. Saya merindukan kasih sayang seorang ayah seperti itu. Tetapi di sisi lain ayah saya ini justru menyakiti kami begitu. Jadi saya memendam kemarahan, saya kecewa gitu. Saya kecewa dengan papa saya kecewa dengan keadaan kenapa saya ditempatkan di keluarga yang seperti ini gitu. Bahkan yang merawat saya bukan mama kandung saya, walaupun baik sekali gitu beliau. Saya sangat sayang sama beliau, dan saya nggak mau menyebut beliau itu ibu tiri gitu ya. Saya lebih suka menyebutnya mama sambung ya, karena buat saya beliau itu luar biasa. Nah, kondisi seperti ini membuat saya tumbuh dengan kemarahan. Sebagai seorang anak, saya pingin gitu, papa hadir dalam kehidupan saya. Tetapi setiap kali papa datang yang ada justru berantem. Dan ini membuat saya sekali lagi marah kepada papa saya. Nah, puji Tuhan sebelum papa meninggal, kira-kira tahun 2000, ya, saya sempat menjalin relasi dengan papa. Jadi saya sempat rekonsiliasi dengan papa, kemudian sudah memaafkan papa seperti itu. Tapi rupanya ada satu luka yang masih saya pendam, yang waktu itu saya nggak tahu begitu ya. Jadi waktu kecil itu karena saya nggak tahu bisa melampiaskan ke siapa kekecewaan saya gitu, yang ada kemarahan saya ini kemudian saya pendam. Ketika kecil saya nggak bisa melampiaskan itu. Setelah besar gitu ya, saya tumbuh secara fisik juga lebih besar gitu, kemudian mungkin juga di lingkungan pekerjaan sudah punya otoritas terhadap orang lain seperti itu, kemarahan saya mudah sekali muncul. Begitu pula ketika saya sudah berkeluarga. Jadi perkara-perkara yang kecil gitu ya, misalnya ada orang merokok di tempat yang tidak semestinya gitu, misalnya di mall itu kan ber-AC, nggak boleh ngerokok, itu saya bisa marah sekali. Ya, pernah sekali waktu saya lagi jalan-jalan dengan anak dan istri saya ke mall, terus ada orang rokok, saya tegur cukup keras gitu, sampai-sampai anak saya takut gitu, sampai-sampai saya baru tahu setelah itu gitu ya. Dia ketakutan kalau saya ajak jalan-jalan ke mall gitu, karena dia tahu nanti akan di tempat-tempat tertentu akan ada orang yang merokok, nanti saya bisa marah besar. Atau misalkan ketika saya sedang di satu tempat terus ada orang buang sampah sembarangan gitu ya, saya bisa marah sekali. Atau ketika saya sedang berkendara. Nah, saya punya masalah dengan kemarahan saya ini. Di tempat kerja juga seperti itu ya Bapak Ibu. Saya bekerja sebagai seorang guru di SMP Atalia begitu.
ketika ada anak-anak yang melanggar aturan gitu, kemudian saya harus menegur mereka, kemarahan saya mudah meluap begitu. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang support terhadap saya. Ketika saya marah seperti itu, teman-teman mendukung. Ya, jadi mereka ketika ada potensi saya akan marah begitu, ada anak yang melanggar, saya mau tegur, mereka biasa dampingin saya, menenangkan saya. Dan lambat laun saya mulai mencari tahu kenapa saya marah gitu ya. Rupanya saya memang sudah memaafkan papa saya begitu, tetapi saya masih kecewa dengan keadaan kondisi ketika saya tumbuh besar di lingkungan keluarga yang tanpa seorang ayah. Dan ini membuat saya mudah sekali marah. Tapi puji Tuhan, karena berkat dukungan orang-orang di sekitar saya, baik teman-teman kerja saya, keluarga saya, istri dan anak saya, begitu, saya mulai bisa berdamai dengan masa lalu saya, dengan lingkungan latar belakang saya yang tidak seperti yang saya inginkan. Dan akhirnya sekarang saya benar-benar sudah bisa memaafkan masa lalu saya begitu. Saya bisa menerima itu dengan baik dan saya merasa ini adalah cara Tuhan untuk membentuk saya, karena dalam perjalanan saya, hidup saya selanjutnya saya bertemu dengan anak-anak yang mengalami masalah serupa dengan saya. Jadi saya bisa ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Beril untuk sharingnya dan bersyukur Bapak Ibu hari ini, sore ini kita boleh bertemu kembali walaupun lewat Zoom dengan tema luka yang belum kering. Ya, kita tahu tadi dari ceritanya Pak Beril bahwa dia juga terluka dan luka itu menyebabkan dia melukai lagi orang lain. Jadi memang ada satu pepatah kurang lebih artinya begini. Darah yang menetes dari luka kita akan menodai orang yang tidak bersalah. Jadi kenapa di dalam hidup kita sebetulnya luka demi luka kita alami? Ya, kita sejak lahir sudah di dalam dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. We are born in sin. Jadi sebetulnya kita waktu lahir, saudara, dan kita ibu-ibu yang melahirkan, pasti di dalam luka dan dengan luka. Ya, setiap ibu pasti tahu bagaimana sulitnya melahirkan. Dengan perjuangan tentunya. Dan si anak pun berjuang ketika dia keluar dari kandungan ibu. Harus terluka karena dia harus dipotong tali pusatnya dan harus menangis. Jadi memang kenapa kalau kita lihat luka itu selalu ada di dalam hidup kita, selama kita masih ada di dalam dunia yang berdosa, kita juga berdosa, lalu kita dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa pula. Jadi saudara, melukai dan dilukai itu akan jadi sesuatu yang masih terjadi, akan terjadi di dalam hidup kita. Rasul Paulus di dalam Roma 7:19-20 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi saudara, Kristus sudah mati bagi dosa kita. Jadi bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Kenapa Tuhan mati harus dengan terluka? Saya kadang-kadang membayangkan, ini imajinasi liar. Cara mati kan banyak Tuhan, ada 1001 cara. Bisa sakit, bisa kepleset,
bisa kelelep. Kenapa ya kematian Kristus harus tragis dan sadis? Bayangkan saudara, luka-luka yang ditimbulkan, luka-luka, cambukan, tusukan, duri, saudara, sesuatu yang kita nggak pernah membayangkan. Saudara kalau nonton The Passion, saya sampai hari ini banyak adegan yang saya tidak berani lihat. Karena rasanya luka itu terlalu menyakitkan. Saudara, bukankah hidup kita juga penuh dengan luka-luka? Jadi saudara, ketika hidup di dalam keluarga yang tidak sempurna, kita punya orang tua yang juga tidak sempurna. Ketakutan, ancaman, itu seringkali ada. Belum lagi saudara kandung atau pertengkaran orang tua yang abusive. Saudara, saya lahir dari keluarga yang berbeda, papa dan mama saya, beda budaya. Papa saya itu dari Tiongkok, asli. Dia datang ke Indonesia dengan meninggalkan istri dan 2 anaknya di China, dan dia sebagai tentara Kuomintang. Jadi saudara, dia ketemu dengan ibu saya yang baru berusia waktu itu 20 tahun, beda mereka 13 tahun. Dan bagaimana saya dibesarkan dengan 2 budaya yang berbeda. Papa saya bekas tentara, jadi kerasnya seperti apa. Lalu ibu saya ya wanita sederhana. Papa saya bukan Kristen, mama saya Kristen. Mama saya pendidikan Belanda. Jadi bisa dibayangkan saya dibesarkan dengan kondisi yang tiap hari terjadi pertengkaran. Tiap hari. Dan kalau saya nggak lebay ya maksudnya tiap saat gitu ya. Saya nggak pernah melihat papa mama saya bermesraan, ngomong baik, ngobrol. Itu nggak pernah ada di dalam ingatan saya. Jadi saya dibesarkan dalam situasi yang tidak kondusif. Dan itu pasti menimbulkan luka. Karena apa? Saya lihat mama saya terluka dan mama saya juga sering mengatakan pokoknya kamu jangan nikah seperti kayak mami nih begitu ya. Jadi ketakutan itu sudah ada. Tapi saya sadar sampai hari ini kenapa Tuhan mengizinkan saya berada di dalam keluarga seperti itu. Karena Tuhan memanggil saya di dalam pelayanan keluarga. Jadi nggak pernah ada luka yang sia-sia, tidak pernah ada luka yang Tuhan tidak bisa pakai. Jadi saudara, perceraian pun bisa membuat anak-anak terluka. Keluarga yang tidak berfungsi. Ayah tidak berfungsi jadi ayah, ibu tidak berfungsi jadi ibu. Dan kita lihat istri tidak berfungsi jadi istri, suami tidak berfungsi jadi suami. Bagaimana ketika mereka janji pernikahan? Itu ada 3 pihak yang terlibat. Suami, istri, dan Tuhan. Anda bukan janji hanya dengan suami, bukan hanya janji dengan istri, tapi Anda juga berjanji dengan Tuhan. Dan ketika Anda berkeluarga, ada 3 pihak juga di dalamnya. Jadi kalau saya menerjemahkan siapa sih keluarga isinya siapa mama? Nah, mama saya adalah istri papa saya. Sedangkan papa saya adalah suami mama saya. Saudara bisa kebayang kalau begini, mama saya adalah istri tetangga. Atau papa saya adalah suami dari tante sebelah. Wah saudara, sesuatu yang tercerai-berai. Siapa yang paling terluka dari perceraian? Pasti anak. Perkawinan itu ibarat 2 kertas yang dilem jadi 1. Dan ketika kertas yang dilem ini
dua menjadi satu, ingin dipisahkan. Itulah perceraian. Jadi kertas ini mau dipisahkan, tapi sudah dilem. Pasti robek. Dan siapa yang Anda sedang robek? Yaitu anak-anak. Jadi saudara, apakah anak jadi boleh nggak dilukai? Nah, saudara, ini yang sering sekali saya dapati di dalam seminar, webinar. Bu, jadi gimana? Anak sekarang kan fragile. Jadi boleh nggak mereka terluka? Saudara, tadi saya sudah ingatkan. Mereka lahir saja sudah dilukai. Tentu saja hidup ini kita akan bersahabat dengan luka. Jadi luka yang positif, luka yang mendatangkan kebaikan adalah ketika Anda sedang mendisiplin anak. Ketika Anda mendisiplin, Anda memberikan batasan, Anda memberikan perintah, instruksi, Anda memberikan larangan, dan itu bisa melukai anak nggak? Bisa. Anak menangis ketika Anda disiplin. Ini makna daripada disiplin tidak hanya menghukum, saudara, tapi bagaimana Anda mendidik anak. Tapi bagaimana dengan luka menyiksa, abuse? Saudara, kalau yang tadi saudara lakukan disiplin itu dengan motif yang benar, dengan cara yang benar, dan saudara ketika mendisiplin anak tujuannya benar. Jadi saudara ketika mendisiplin sekalipun itu ada luka, sebagaimana Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11 mengatakan memang tiap-tiap ganjaran akan memberikan duka cita, akan menimbulkan duka cita, bukan sukacita. Tapi apa yang akan dihasilkan? Yaitu buah kebenaran dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi kalau kita melihat disiplin sebagai sebuah luka, itulah yang memang luka itu kita lakukan demi sebuah kebaikan. Tapi beda dengan menyiksa. Ketika Anda abuse, itu yang akan menimbulkan trauma, akan menimbulkan kepahitan. Dan Ibrani 12 ayat yang ke-15 mengatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, penyiksaan itu pasti akan memberikan sakit hati. Sakit hati akan timbul, luka yang dalam, dendam, dan akhirnya pahit. Jadi Bapak Ibu, akibat masa lalu orang tua, kita melihat adalah sesuatu yang terus-menerus borgol itu dibawa. Kalau lukanya nggak diberesin, ya kita akan susah move on. Saudara, ibarat seperti kaki yang membawa borgol itu. Jadi kenapa susah move on-nya? Saya akan melihat akibat daripada masa lalu yang belum selesai. Ekstrim yang pertama adalah menuntut. Kalau saudara dulu hidup saudara begitu susah sekali. Saudara dibesarkan di dalam kondisi saudara harus berjuang. Saudara akan melihat anak saudara begini. Oh, dulu aja saya diginiin. Dulu saya harus berjuang. Berarti anak saya juga harus berjuang. Saudara akan tuntut anak dan saudara sedang mewariskan kepahitan itu. Ekstrim yang kedua, saudara memanjakan. Oh, karena dulu saya susah, karena dulu saya harus berjuang, anak saya jangan sampai masuk ke dalam situasi yang sama seperti saya. Kalau bisa anak saya hidup enak, nikmat, gak usah susah. Saudara, dua ekstrim itu berangkat dari luka masa lalu yang belum selesai. Jadi saudara, sebetulnya kenapa luka itu harus selesai?
nggak apa-apa, nggak sakit, walaupun bekasnya ada. Kita ini mungkin penuh dengan jaringan parut, saudara, yang kita mengingat, tapi sudah tidak merasa sakit lagi. Jadi kalau luka sembuh, yang artinya rasa sakit itu sudah tidak ada, walaupun bekasnya masih ada. Mengapa ya ada anak yang mudah terluka dalam keluarga baik-baik, namun ada anak baik-baik saja sekalipun keluarganya bermasalah? Dan itu yang saya temui juga. Jadi artinya rupanya kenapa ya ini keluarganya kok ya maksudnya nggak terlalu banyak masalah. Kok ini anak depresi, stres. Lalu ini keluarganya ya ampun bapak ibunya cerai tapi kok anaknya luar biasa. Nah, saudara jangan berbangga dulu tentunya ketika Anda bilang, wah keluarga saya berantakan tapi anak saya berhasil semua. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi ayo kita sebagai orang tua tentu bertanggung jawab di dalam luka-luka yang kita akibatkan kepada anak-anak kita. Jadi saudara, ini gambaran yang kalau saya bilang ibaratnya kalau anak itu tangki kasih. Jadi ingredients dari tangki itu apa? Kalau tangki itu terbuat dari karang, sebetulnya ini saya agak maksa supaya bunyinya kakak. Ya, batu lah. Batu itu sulit bocor. Tapi kalau udah bocor, sulit sekali ditambal. Ada nggak orang semacam ini? Ternyata saya ketemu orang semacam ini. Jadi orang semacam ini biasanya anak baik. Jadi memang ya nggak banyak lah hal-hal yang membuat dia tertrigger untuk melakukan hal-hal yang dia nakal atau dia jadi melakukan banyak kesalahan. Jadi saya ketemu satu bapak yang dia katakan, Bu, saya tipe ini. Saya dari kecil itu sebetulnya anak baik. Tapi waktu kelas 6 SD, papa saya itu marahin saya di depan teman-teman. Dan menurut saya marahnya itu kebangetan. Nah, setelah saya dimarahin, saya itu kesel, benci sama papa saya. Tapi apa yang membuat saya justru makin lebih baik. Jadi dia jaga toko, dia rajin, dia apa. Jadi secara luar dia berubah menjadi lebih baik. Tapi di dalamnya dia merasa hubungan dia udah rusak dengan ayahnya. Dan dia bilang sampai hari ini. Saya bilang bapaknya bapak ada di mana? Ikut saya sekarang. Tinggal bersama-sama saya. Waduh, lalu bagaimana? Ya itu. Saya ngomong kalau seperlunya. Saya cuma berpikir yaitu papa saya. Tapi hubungan kami tidak ada. Hanya gara-gara itu saja Pak. Ya, itu yang saya tidak pernah lupakan. Jadi Bapak Ibu, saya melihat bagaimana batu itu sulit bocor. Tapi kalau sekali bocor sulit sekali ditambal. Tapi ada karakter kaca. Ingredientsnya kaca. Mudah bocor, mudah pecah. Namanya juga kaca, disenggol sedikit bisa retak. Dan sulit ditambal. Biasanya ini anak-anak sensitif. Anak-anak yang sangat peka. Bagaimana dengan tipe kaleng? Kaleng gampang bocor, tapi gampang juga ditambal. Dan yang paling mudah, easy child. Kalau Anda punya anak dari karet. Ya, ini seumpama, saudara. Yang tipe karet itu sulit bocor. Kenapa? Ya Anda bayangin deh yang namanya ban. Masa dikit-dikit ketemu benda tajam bisa bocor? Ban mobil. Pasti tidaklah. Tapi kalau sudah bocor, gampang ditambal. Anda lihat, begitu Anda marahin satu anak, baru marah sedikit aja, dia ingatnya 1 minggu. Nangisnya 2 jam. Nah mungkin itu tipe kaca. Tapi ada anak yang Anda marahin melotot-melotot, 5 menit kemudian bisa datang ke Anda cengenges-cengenges. Seperti seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu tipe karet. Jadi saudara kita nggak tahu dapat anak tipe apa. Karena segala sesuatu
ciptaan Tuhan dan Tuhan pasti punya tujuan atas ingredients ini. Melalui ingredients ini Tuhan punya tujuan. Jadi ketika saudara punya anak yang memiliki tangki kasih yang gak gampang kotor, puji Tuhan. Tapi bagaimana kalau dia banyak lubang-lubang? Ya, kalau saya sebut bolong, ya lubang-lubang yang membuat kebocoran di sana sini. Nah, bocor itu akhirnya membuat pasti isinya itu kosong. Kekosongan ini lack of love, lack of attention. Nah, lack-nya ini yang akan membuat dia menguras orang lain. Jadi ketika anak yang penuh, behave. Tapi kalau anak yang kosong, dia akan bikin gara-gara, cari perhatian, dan sementara dia akan lakukan dengan hal negatif. Begitu Anda pergi kerja, dia nangis. Anda pulang kerja, mau tidur sama mama, mau pipis sama mama, mau makan sama mama. Anda dapat laporannya begini, Bu, begitu ibu pergi, anak ini nggak apa-apa kok, malah makan sendiri, tadi tidur sendiri, belajar sendiri. Ini kalau ibu pulang, kenapa begitu? Nah, Anda lihat, karena kekosongan itu, dia akan kuras Anda. Dan Anda kalau terkuras, ya sudah jadi sama saja. Jadi saudara, tiap anak juga tangkinya beda-beda. Ada yang tangkinya kecil, ada yang tangkinya besar. Kalau tangkinya kecil, Anda cuma usap-usap, Anda peluk, cium sebentar, mungkin oke. Tapi ada anak yang udah diusap, udah dibayain, masih saja. Jangan-jangan tangkinya besar. Jadi, apakah Tuhan juga melukai kita? Ada satu ayat, Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, perumpamaan ini Tuhan gambarkan seperti ini. Seandainya kalau Tuhan itu tukang periuk, lalu dia melihat tanah liat yang dibuatnya itu rusak. Ya, apa yang dilakukan? Maka akan dihancurkan kembali, artinya dia mengerjakan kembali, dia reshape, dia rework, dia lakukan itu kembali menjadi bejana lain. Nah, saudara pasti ketika dihancurkan, mengalami brokenness, pasti mengalami yang namanya luka. Tetapi luka itu untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengubah kita. Life form us. Sin deforms us. School inform us. But only God transform us. Nah, kita ini seperti bejana yang mungkin pecah. Ya, ketika Tuhan kasih pengalaman-pengalaman yang pahit, yang menyakitkan, yang melukai kita. Karena ada hal-hal yang kita mungkin sampai hari ini masih bertanya, Tuhan kenapa saya punya orang tua seperti ini? Kenapa saya punya suami seperti ini? Saudara ingat, di dalam brokenness ada anugerah Tuhan. Dan kasih-Nya itu lebih daripada cukup untuk Dia mengubah kita kembali. Dia bentuk kita kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. Jadi dihancurkan bukan untuk dibuang, tapi untuk dibentuk ulang, didaur ulang. Jadi saudara bagaimana menyembuhkan luka? Tadi saya sudah memberikan gambaran ketika Anda terluka seperti Anda diborgol. Jadi ada bola besi yang mengikat kaki Anda. Anda sulit sekali keluar dari masa lalu. Karena Anda selalu mengacunya pada dulu papa, dulu saya. Saudara selalu hidup seolah-olah kita seret ke masa lalu. Padahal hidup ini kita mesti bawa untuk ke masa depan. Jadi forgiveness is the power that break the chains of bitterness and anger.
Saudara, pengampunan itu adalah kuasa yang bisa menghancurkan, borgol-borgol, kepahitan Anda, kemarahan Anda, dan Anda bebas. Mana ada sih dendam yang membuat Anda tidak bebas? Anda nggak ingat orang, Anda nggak usah lihat orangnya, Anda ingat orangnya, itu aja bikin Anda kesel. Ya, semestinya kalau Anda bilang, aduh maunya sih nggak inget-inget deh tuh orang, tapi kok bisa keinget ya? Nah saudara, ketika Anda mengingat dan Anda masih sakit, artinya borgol itu masih ada. Kecuali Anda mengingatnya, Anda sudah tidak sakit lagi. Jadi apa itu pengampunan? Pengampunan itu melepaskan. Makanya suka kita dengar melepaskan pengampunan. Anda melepaskan apa? Sebetulnya Anda melepaskan hak Anda untuk tidak dilukai kembali. Kan Anda selalu begini, kalau ya udah saya maafin. Tapi yang penting jangan begitu lagi. Saudara, siapa yang bisa jamin dia nggak begitu lagi? Kita ini masih hidup di dalam kedagingan. Yang tadi Paulus mengatakan, yang kuingini yang baik, tapi yang jahat yang kulakukan. Jadi saudara, ketika kita melepaskan pengampunan, yang artinya kita bisa membiarkan pergi tanpa kita perlu membalas, menyerahkan hak kita untuk hak yang membalas tadi, untuk kita tidak mempertahankan lebih lama lagi, ya. Bahkan kita menunjukkan belas kasihan dengan memberikan anugerah, grasi, kebebasan kepada dia. Yang artinya let go, pergilah. Saudara, pasti memang tidak mudah. Pengampunan adalah suatu pilihan untuk tidak membalas, tetapi menyikapinya dengan mengasihi dan menyerahkan hak untuk dilukai kembali. Wow. Jadi saudara, kalau saudara masih tetap bersyarat pengampunan saudara, itu namanya bukan pengampunan. Iya ya, saya ampunin kamu, asal kamu tidak begini lagi. Saudara, pengampunan itu adalah tidak pernah mudah, karena selalu merupakan suatu tindakan yang berani melawan naluri kita untuk membenci, membalas, dan terhadap kemungkinan untuk dilukai kembali. Jadi pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan merupakan suatu kekuatan yang dahsyat dalam pemulihan relasi dan emosi. Saudara, saat ini saat yang tidak mudah, dengan pandemi kita ada di rumah saja. Bagaimana kalau saudara punya hurt feeling dengan pasangan Anda, dengan anak Anda? Saya bayangkan Anda hidup bersama dengan orang yang Anda nggak suka, dengan orang yang Anda benci. Pastilah seperti neraka rumah Anda. Anda nggak mau lihat, terpaksa melihat. Makin melihat yang dilihat, kesalahannya, keburukannya, kelemahannya. Karena namanya kita udah nggak suka sama orang, benci sama orang, yang baik-baik nggak kelihatan. Yang bagus-bagus ketutup. Jadi yang akan kelihatan yang jelek-jeleknya. Dan itu pasti menyakitkan Anda. Pengampunan akan mengurangi kemarahan, ketakutan, depresi, dan kesedihan. Dan pengampunan menambah pengharapan, harga diri kita, kesehatan mental, dan fisik. Saudara, pengampunan menyembuhkan. Kalau tadi kita mendengar kesaksian Pak Beril, dia punya ayah yang tidak hadir dalam hidupnya. Sementara dia butuh ayah. Dia mau kasih sayang ayah. Tetapi ayah itu tidak ada. Jadi yang ada marah. Kemarahan. Dan kemarahan itu nggak bisa dilampiaskan ke ayah. Ayah sudah tidak ada. Jadi ke siapa? Ke orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Tapi bersyukur.
Pak Beril bisa pulih dan terus berproses. Saat ini kita akan mendengar kesaksian Bu Febi, bagaimana ini juga relasi dengan orang tua, dan bagaimana pengampunan menyembuhkan. Karena luka-luka itu sudah disembuhkan. Luka-luka yang Tuhan Yesus sudah pikul di kayu salib, dia bersedia menanggung luka-luka kita. Dan dia mengatakan, bilur-bilurku menyembuhkan luka-luka. Kiranya kesaksian Bu Febi memberkati kita semua. Silakan Bu Febi. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Ibu Charlotte yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberi kesaksian dalam webinar pada siang hari ini. Saya akan men-sharingkan tentang pengalaman mengenai luka hati yang pernah saya alami karena ayah, dan bagaimana proses saya memberikan pengampunan kepada Papa. Papa saya di dalam mendidik anak itu sangat keras, ya, sangat emosional. Kalau ketika kami anak-anaknya melakukan kesalahan ataupun berbuat nakal, Papa bukan tipikal ayah yang bisa merangkul dengan komunikasi atau nasihat yang lemah lembut. Akan tetapi, Papa lebih banyak memakai bentakan, makian, dan bahkan pukulan. Pukulan tuh bisa banyak pakai rotan, dari rotan yang gendut sampai rotan yang kecil ya diameternya. Tali pinggang, gantungan baju, dan paling sering itu Papa pakai tamparan. Dan itu yang sering saya alami dari saya kecil sampai saya SMA. Ketika saya di kelas 2 SMA, saya bertengkar hebat dengan Papa oleh karena kesalahpahaman yang terjadi. Ketika saya berusaha untuk menjelaskan kepada Papa, Papa itu tidak terima. Papa langsung tampar. Saya berusaha lagi untuk menjelaskan, Pak bukan begini. Tetapi Papa menganggap saya itu, saya melawan dia tampar lagi. Wah, saya rasanya itu, saya marah sekali. Kemudian saya melawan, saya teriak. Saya bilang, kenapa Papa harus pukul saya? Kenapa Papa tuh tidak seperti Papa seperti teman-teman yang lain yang punya Papa tuh nggak pukul anak loh. Ya Bapak Ibu, akhirnya rasa benci, sakit hati, luka itu semakin bertumbuh dalam hati saya. Walaupun saya sudah ke gereja, walaupun saya sudah percaya Yesus, walaupun bahkan saya terlibat di dalam pengurusan pelayanan, bahkan saya sudah dibaptis yang harusnya kalau dibaptis itu sudah lahir baru, tapi waktu itu saya masih sulit untuk mengampuni Papa. Saya masih mengingat-ingat lagi apa yang dia lakukan. Hingga di tahun 2008, di bulan April, Papa saya tiba-tiba jatuh sakit. Dia kehilangan zat elektrolit di dalam otak yang membuat dia kehilangan kesadaran di dalam mengontrol emosinya. Jadi marah-marah terus ya. Infus mau dicabut, suster mau dimarahin, mau dipukul ya. Mama saya mau dipukul. Aduh, kerjaannya marah-marah. Nggak bisa tidur tenang. Papa tuh hanya tidur 10 menit, 15 menit, bangun lagi, marah-marah lagi. Saya, Koko, dan Mama udah sangat kewalahan. Kami sudah sampai berhari-hari nggak bisa tidur. Karena malam itu, tengah malam tuh Papa kan terus bangun dan bangun. Sampai malam hari yang ketiga, Papa tiba-tiba marah dan emosi yang sampai kami nggak bisa tahan lagi. Suster sampai harus mengikat tangan Papa, kaki Papa, badan Papa. Karena Papa terus mau cabut infus dan mau turun katanya. Waktu itu saya ngomong ke dokter, dokter ini bagaimana Papa saya biar bisa tidur tenang. Apa yang harus dilakukan? Kemudian dokter mengatakan, obat penenang, suntikan penenang, ini sudah diberikan, sudah sampai 3 kali. Kalau saya kasih lagi, dokter katakan, Papa kamu akan overdosis dan meninggal. Wah, ketika mendengar hal itu, saya tidak siap untuk kehilangan Papa waktu itu. Saya masuk ke kamar, kemudian saya memberanikan diri, memegang kepala Papa, mengelus kepala Papa, dan saya berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni Papa. Aku mau mengasihi Papa. Tuhan, tolong berikan kesempatan buat Papa saya itu hidup. Tolong sembuhkan Papa. Tuhan, tolong berikan kesempatan untuk Papa bisa hidup dengan sehat dan berikan kami kesempatan untuk bisa pulih kembali. Waktu itu saya terus ulang-ulang doa itu saja. Tuhan, tolong sembuhkan Papa. Tuhan, tolong tenangkan Papa. Aku mengampuni Papa. Dan
Saya terus bernyanyi, Tuhan beri damai, Tuhan beri damai. Itu yang terus yang saya lakukan di samping Papa. Dan Tuhan melakukan kuasanya, Bapak Ibu. Papa tidur dengan tenang, yang kemarin-kemarin itu nggak tidur ya, tapi di hari itu, di waktu itu Papa tidur. Tidur sampai besok paginya jam 6 pagi, dia bangun. Dia buka mata, dia tanya pada saya, loh saya itu di mana? Saya bilang, Papa ini lagi di rumah sakit. Loh saya nggak mau di rumah sakit, saya mau pulang. Papa nangis. Saya bilang, ya Pak, nanti Papa pulang kalau Papa udah sembuh. Sambil nangis kemudian Papa ngomong ke saya, Pau, kamu jangan pergi sekolah ya. Nama Mandarin saya Pau ya, bukan Mbak Pau, Pau ya. Kamu jangan pergi sekolah ya. Loh, Mama tanya, kenapa? Kok nggak boleh pergi ke sekolah? Dia kan mau kuliah. Terus Papa bilang, nanti tidak ada yang sayang sama saya. Wah, ketika mendengar kata sayang itu, seperti air yang mengalir dengan segar di dalam hati. Ya, bertahun-tahun menantikan kata sayang, bertahun-tahun menantikan kasih sayang itu. Dan ketika itu datang, Bapak Ibu, itu seperti obat yang melukai, menyembuhkan luka hati yang sudah bertahun-tahun saya alami. Dari situ saya belajar refleksi diri, saya merenung. Saya menyadari bahwa ketika saya tidak rela mengampuni Papa, dan saya terus memegang luka-luka yang dia lakukan pada saya, lama-lama tuh saya bisa semakin bernanah. Seperti kita naik sepeda ya Bapak Ibu, kita jatuh, kita mengalami luka yang besar di lutut. Waktu itu kita kesakitan, ya. Bapak datang membawa obat, tapi kita mengatakan, jangan pegang, aku nggak mau obat. Ini sakit, ini sakit. Nah, ketika kita terus bertahan dengan memegang luka itu, maka luka itu akan semakin bernanah. Luka itu tidak akan kunjung sembuh karena tidak mau diobati, tidak mau diolesi, tidak mau dibersihkan. Dan itulah yang saya pelajari bahwa benar juga ya, ketika hati saya tetap memegang dengan kuat luka itu, tetapi saya tidak mau membuka hati, pengampunan itu tidak akan bisa datang. Kasih itu tidak akan pernah bisa datang. Dan saya menyadari satu hal, ketika obat kasih Allah Bapa yang sempurna itu datang, maka itu obat yang sungguh-sungguh akan membawa kesembuhan, pemulihan, bahkan menyadarkan diri saya bahwa saya juga manusia berdosa, saya juga tidak lebih baik dari Papa saya. Dan obat kasih Allah itu yang telah membawa pemulihan saya dengan Papa saya semakin hari semakin pulih. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Feby, terima kasih banyak untuk sharingnya, juga untuk Bapak Beril, terima kasih banyak. Ini saya sudah mendengar ceritanya Bu Feby ini sudah 3 kali, tapi tetap tadi saya terharu juga, saya melek juga. Oke, ini webinar yang paling menguras emosi. Oke, berarti kalau saya boleh summary sedikit, jadi dari pemaparan Ibu Charlotte dan dari cerita kedua rekan kita tadi, kuncinya tuh satu ya, pengampunan begitu ya. Jika kita berhasil memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita, di dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak akan menularkan luka ini kepada pasangan kita maupun kepada anak kita. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah mengecek di Slido dan pertanyaan ada banyak banget nih Bu Charlotte. Semoga kita bisa cukup ya menjawab semuanya. Pertanyaan yang paling atas, saya akan mulai saja langsung ya Bu Charlotte ya. Pertanyaan yang paling silakan. atas nih, yang paling populer Bu, ada yang bertanya, bagaimana kita bisa menghilangkan egoisme di dalam diri kita? Jadi kalau contoh kasusnya nih, kalau kita marah nih, kadang-kala kan kita lampiaskan Bu kepada anak. Namun setelah itu kita nyesel. Nah bagaimana agar kita tuh tidak mengulangi itu Bu? Silakan Bu. Iya. Dari mana sih munculnya ego kita atau egois tadi kalau egoisme? Sebetulnya kan karena kita sombong, kita tuh merasa kita tuh tidak layak diperlakukan demikian. Kita tuh merasa kita punya hak untuk menghukum anak, membalas suami, membalas istri. Jadi kesombongan itulah yang sebetulnya membuat relasi kita rusak. Rusak sama diri kita, pertama-tama rusak dulu sama Tuhan ya.
Lalu kemudian relasi yang rusak dengan Tuhan membuat relasi itu rusak dengan diri kita dan rusak dengan sesama. Jadi memang dari mana Anda memulainya? Tentu Anda mesti datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, ini masih dikasih anak, masih dikasih suami, masih dikasih istri, kita mesti bersyukur. Jadi jangan merasa kita kayak kebagusan, yang lain jadi kejelekan. Ya, jadi ayolah kita punya kerendahan hati yang akan menolong kita jadi tahu diri. Ya, kenapa? Kalau enggak kan kita jadi rasa diri kita yang hebat, diri kita yang mampu. Ya misalnya kalau tadi contoh baik Pak Beril maupun Bu Feby bisa mengatakan ya kan memang papa yang salah. Ya, tapi dalam hal ini ketika kita mau mengampuni artinya kita juga sadar kita juga siapa sih kita? Cuman salahnya aja beda begitu ya, tetap juga manusia berdosa. Next. Oke, Bu. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya ada 2 pertanyaan, Bu, tapi mirip-mirip. Jadi saya compile aja ya, Bu ya. Yang pertama ini ada yang bertanya, bagaimana cara mendisiplinkan anak yang agak bandel tanpa membuat dia terluka dan kepahitan. Itu pertama, Bu. Lalu kaitannya dengan pertanyaan ini, nah kalau kita mendisiplinkan anak dan ternyata anak itu hatinya terluka, apakah dengan hanya meminta maaf itu sudah cukup? Silahkan, Bu. Iya. Jadi bagaimana mendisiplin anak bandel gitu ya. Aduh, Anda saja sudah kasih stigma ya, please. Sebetulnya nggak ada anak bandel sih. Yang ada ketika dia bandel, ketika ada kita mesti ngelihatnya apakah itu anak aktif ya. Jadi kalau aktif tuh bukan bandel. Kalau dia memang bandel, bandel yang sesungguhnya, saya pikir itu pasti anak terluka. Kenapa? Dia cari masalah. Nah, jadi definisi kita tidak ada anak bermasalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi kalau dia bandel menimbulkan masalah, ya pastilah dia bermasalah. Lalu bagaimana Anda mendisiplinnya ketika dia bermasalah? Balik lagi soal tangki yang bocor. Tangki yang bocor itu mesti ditambel. Apa sih tambel itu? Rekonsiliasi. Jadi yang tadi pertanyaan yang kedua nyambung. Jadi kalau rekonsiliasi cukup nggak dengan minta maaf? Nah masalahnya berapa bolongnya, berapa lubangnya. Anda minta maaf sekali untuk hal yang ini, padahal lubang-lubang yang lain ada. Kemarin ada satu ibu WA saya, dia bilang, Bu, ini saya marahin anak saya. Tapi anak saya jadi sakit hati. Jadi anak saya malah jadi nggak mau panggil saya, dipanggil nggak mau nyaut, lalu dia mengarang cerita begitu ya, yang intinya dia ganti tokoh saya itu dengan tokoh bapaknya. Ini gimana ya Bu? Ya saya hanya singkat saja, saya bilang minta maaf Bu. Hah? Minta maaf? Kan dia yang salah. Dia salah, saya nasehatin, kenapa saya jadi minta maaf? Oh saya baru ngeh ya, ternyata memang kita tuh maaf itu tuh kita pikir sesuatu yang begini, saya harus berbuat salah, baru saya layak minta maaf. Maaf itu sebetulnya bukan hanya ketika Anda melakukan kesalahan, termasuk ketika misalnya Anda mengatakan, wah I'm sorry. Ya, ketika misalnya kita dengar orang dia kehilangan orang tuanya, kita pasti mengatakannya I'm sorry. Kita bukan lagi minta maaf, tapi kita lagi saya seperti ikut menyesal, ikut prihatin. Saya juga nggak mau kondisi itu terjadi pada kamu gitu ya. Jadi I'm sorry di sini sebetulnya seperti kayak empati. Nah jadi boleh nggak mindset Anda ini dirubah dulu? Bahwa ketika mau mengobati luka, Anda memang harus bawanya betadin kan? Maksud saya obat merah lah, alkohol lah untuk mengobati luka itu. Pasti luka yang akan, pasti ada sesuatu yang memang menyakitkan.
Tetapi ketika menyakitkannya itu untuk sembuh, ya, Anda nggak usah takut. Apalagi disiplin. Di disiplin itu tuh Anda jangan pikirnya selalu menghukum ya. Termasuk encouragement, memberikan dorongan semangat, itu juga masuk disiplin. Jadi proses pemulihan, rekonsiliasi itu juga disiplin. Jadi disiplin itu tidak semata-mata hanya memberikan hukuman. Jadi setelah memberikan hukuman, Anda berekonsiliasi lagi, Anda memulihkan lagi, itu masuk di dalam bagian disiplin. Karena memang disiplin mana sih yang nggak menimbulkan luka, tadi saya sudah katakan. Tapi luka itu untuk kebaikan. Jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut untuk melukai kalau tujuan Anda benar dan untuk mendisiplin. Kalaupun dia salah paham, saya percaya satu hari pasti dia akan memahami. Satu hari dia pasti akan mengerti. Ya, yang penting motif kita benar, cara kita juga tepat. Nah, yang sekarang kita lakukan di dalam parenting yaitu bagaimana menemukan cara yang tepat. Jadi paling tidak kan kita nggak membuat luka lagi sengaja begitu. Nanti kita ngeberesinnya juga repot. Jadi ya sesedikit mungkin luka-luka yang kita timbulkan. Tapi kalau luka itu memang harus dan untuk kebaikan, it's okay, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang tuh memang lewat luka kita jadi bertumbuh dan jadi lebih kuat. Next. Oke, Bu. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita bisa gali dari yang tadi sudah kita bahas ya, Bu, terkait dengan luka yang dibawa oleh orang tua, Bu. Jadi di sini ada pertanyaan, bagaimana mengobati anak yang terluka karena dia itu tidak suka dibentak, tetapi orang tuanya ini secara tidak sengaja, Bu. Jadi mungkin refleksnya itu kalau memerintah tuh bentakan atau apa gitu, Bu. Jadi mungkin orang tuanya ini juga punya luka, terus anaknya jadi terluka. Nah, bagaimana cara mengobati luka si anak ini, Bu? Silakan. Iya, jadi punya anak kaca gitu ya. Jadi sementara orang tuanya kalau ngomong kenceng, bentak, aduh tuh anak udah gemeteran dulu. Nah, tentu saja harus disadari yang berubah siapa dulu. Ya, yang berubah harus orang tua dulu. Orang tua berubah, Anda sembari tentu minta maaf, Anda yakinkan, Anda membuat anak ini percaya kembali kepada Anda. Lalu kemudian ketika Anda mulai rekonsiliasi pelan-pelan, dia pecah lagi, bisa kan? Pecah lagi, tambel lagi, ya yang retak dilem lagi. Dan pelan-pelan kita bikin yang tadinya kalau kacanya 1 mili, lama-lama bikin dong kaca itu ya, kaca tempered ya. Jadi maksudnya kacanya jadi tebel. Jadi enggak yang dikit-dikit kesentuh retak ya. Jadi saya pikir ya memang kita tidak bisa mengubah bahan dasar kaca ya tetap kaca. Tapi bagaimana kacanya jadi kaca yang lebih tebal begitu. Jadi artinya enggak mudah terluka. Nah itu fungsi orang tua. Tapi orang tua yang berubah dulu. Kalau orang tua berubah, pasti anak berubah. Ya, silahkan praktekkan dan dicoba. Iya, berarti kuncinya adalah orang tuanya dulu ya, Bu, pelan-pelan memperbaiki diri, baru nanti perlahan-lahan kita mengobati gitu ya, menambah luka-luka yang ada di tangkinya anak kita. Oke, pertanyaan berikutnya, ini agak berat nih, Bu. Bagaimana cara melupakan luka akibat pelecehan seksual yang pernah saya alami? Silakan, Bu. Tadi obatnya luka adalah pengampunan. Apa definisi pengampunan? Pengampunan adalah ketika kita menerima situasi kita, kondisi orang yang melukai kita, itu sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Memang definisi ini kelihatannya terlalu kejam. Seolah-olah kok Tuhan tega banget. Dan kenapa harus saya? Saudara, memang kita tidak bisa mengerti. Di dalam proses hidup kita, ini belum berakhir. Kita nggak tahu untuk apa
kejadian-kejadian yang kita alami. Saya mendengar ada satu kisah, satu pendeta dari Filipina, Peter Tanci. Dia menceritakan bagaimana dia punya 5 anak. Waktu itu anak yang pertama umur 15 tahun, perempuan. Satu hari di Jumat malam itu suami istri ini pulang dari gereja. Dan waktu mereka hampir sampai di depan rumah, mereka terkejut karena begitu banyak mobil polisi, mobil-mobil temannya. Dan dia hanya mengatakan pasti sesuatu yang besar terjadi di rumah kita. Begitu dia masuk rumah, temannya peluk dia. Dan hanya mengatakan, kelima anakmu selamat. Tetapi berita apa yang dia dengar? Anak yang pertama diperkosa oleh 5 atau 7 orang. Perampok sekaligus memperkosa anak yang pertama. Saudara, dia bilang waktu dia pergi dari rumahnya, mau menuju ke rumah temannya di mana anak-anaknya diungsikan. Dia hanya bilang, Tuhan, di mana Engkau? Saat anak rumah saya dirampok, didatangi orang, Tuhan, Engkau ada di mana? Saya sedang melayani Engkau. Saudara, proses itu enggak gampang dia lalui. Dan saudara, ketika dia mengatakan, hari ini, anak saya sudah menikah, mempunyai beberapa anak, dan anak saya yang diperkosa itu mendirikan sebuah lembaga yang melayani orang-orang yang diperkosa. Kita memang tidak habis berpikir ya skenario ini. Tetapi kita nggak pernah bisa ngerti. Kita itu hidup hanya satu agenda. Agendanya siapa? Agendanya Tuhan. Jadi bukan agenda pribadi kita. Kita cuma ciptaan. Dan diciptakan untuk apa dan bagi siapa. Jadi mari berdamai dengan masa lalu. Berarti berdamai dengan Tuhan. Dengan Tuhan yang mengizinkan segala peristiwa terjadi. Dan berdamai dengan diri. Walaupun ini proses pasti tidak mudah. Anda membutuhkan mentor, Anda membutuhkan kelompok yang memberikan support. Jadi life support group. Ya carilah. Yang artinya pasti Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun. Untuk Anda menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Karena mengalami hal-hal yang juga spesial dan khusus. Next. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui anak kita ini tangkinya itu jenis apa? Dan bagaimana cara mengisi tangki tersebut, Bu? Silakan. Untuk mendeteksi ya, jenisnya jenis apa. Sebetulnya tinggal Anda ngelihat aja begini, 4 itu kan kurang lebih temperamen. Jadi kalau kaca ya kayak melankolis, kalau karang ya kayak koleris. Kemudian Anda melihat yang karet tuh seperti flegmatik, yang kaleng ya sanguin. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada alat atau nggak ada tolok ukur. Oh ini pasti begini. Ini hanya untuk memudahkan Anda sehingga treatment Anda seperti apa. Jadi ya kalau dia karet ya kan dibanting-banting nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya satu hari ya bola karet juga bisa pecah juga. Jadi maksudnya treatment Anda menentukan Anda berelasi dengan anak Anda. Ya. Iya, kalau masalah tangki ini sebenarnya kita yang paling tahu ya Bu ya, anak kita ini jenisnya kayak apa.
dan treatmentnya Iya. harus seperti apa itu harusnya sih kita yang tahu persis ya. Oke, saya lompat ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Bila ada orang yang dia mungkin terluka Bu, tapi dia belum sadar sepenuhnya. Nah, saat ini dia sedang mengalami depresi. Nah, bagaimana cara menolong orang ini sedangkan dia tidak mau berkonsultasi ke psikiater maupun ke pendeta? Silakan Bu. Iya, ketika orang yang terluka, dia tidak sedang sadar, dia membutuhkan pertolongan, dan dia tidak mau disembuhkan, memang tidak mudah. Karena kita tidak bisa serta-merta masuk ke dalam hidupnya, lalu kemudian kita memaksa dia untuk mengatakan, kamu tuh terluka loh, mesti disembuhkan loh, gitu ya. Nah, jadi memang harus pelan-pelan. Saya membayangkan seperti anak kucing. Anak kucing yang penuh luka, ketika Anda mau mendekati, pasti Anda apa sih kalau kucing itu bagaimana ya? Akan menerkam. Karena ketika Anda maksudnya baik, ketika Anda maksudnya mau mengobati, tapi dianggap oleh si kucing ini mau menyakiti. Nah, jadi memang yang hilang dari orang ini adalah trust. Karena dia menganggap kalau saya mau diobatin atau saya mau disembuhkan atau saya konseling, mereka nggak akan menolong saya, yang ada mereka tambah menyakitkan buat saya. Nah, jadi memang mesti membutuhkan waktu, itu sudah pasti. Kesabaran Anda, ketika Anda bisa mendampingi orang ini, ya mintalah kuasa Tuhan. Karena kadang-kadang di tengah-tengah hal yang kita tidak mampu lakukan, masih ada Tuhan yang berkuasa, yang maha kasih, yang maha tahu. Dan disinilah kita akan melihat miracle demi miracle, keajaiban demi keajaiban terjadi. Oke, baik Bu. Ada pertanyaan lagi Bu tentang, ini masih sama ya, tentang luka yang kita bawa-bawa gitu ya. Orang tua saya temperamental dan bukan tipe yang dekat dengan anak. Jadi si bapak atau ibu ini jadi membawa nih gaya tersebut ketika mendidik anak. Jadi memberikan bentakan, terus kata-kata yang mungkin juga menyakitkan gitu. Nah, kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan untuk memutus pusaran ini Bu? Paling tidak Anda mesti menerima si orang tua. Anda nggak bisa ngubah dia. Anda terima dia sebagai cacatnya, gitu ya. Jadi artinya kecacatan yang memang mau nggak mau Anda terima. Karena kan kita nggak bisa ngubah nih orang tua. Mending orang tuanya sadar. Dia nggak sadar, apalagi kalau Anda ngomongin, wah papa tuh sebetulnya terluka dan sebagainya. Juga nggak bisa. Tapi kita akhirnya melihat bahwa ketika luka daripada si ayah ini, itu juga disebabkan oleh luka mungkin dari si engkong, gitu ya, si kakek. Si kakek melukai ayah, mungkin dengan cara begitu, dibentak, dipukul, dengan cara yang keras, lalu kemudian si ayah terbentuk seperti itu, karena ketika dia abuse, pasti karena dulunya di abuse. Nah, jadi terima dulu. Terima, ampuni dia, untuk kita mulai menerima diri. Jadi rupanya antara mengampuni dan diampuni sebetulnya itu dua sisi, dengan satu koin dengan dua sisi. Jadi waktu Anda mau mengampuni punya papa yang begitu, dulu papa saya juga kasar. Saya SMP aja masih dipukul kok. Saya dipukul pakai rotan. Saya ingat sekali waktu tangan saya ini jari tangan saya bengkak kena rotan. Sesuatu hal yang maksud saya di dalam ketidakmengertian seorang ayah, dia lakukan itu. Nah, bisakah kita melihatnya begini? Sebetulnya dia bermaksud baik, mendidik kita, tapi caranya yang salah. Nah, kita anggap kebodohan ini pun Tuhan izinkan. Jadi Tuhan izinkan nih si papa. Lalu sekarang
Kenapa kita jadi mesti anaknya si papa yang begini modelnya? Nah, jadi kita juga mengampuni diri kita. Dengan cara apa? Ya kita, waktu kita sakit hati sama si papa aja berarti kita salah ya. Kita dosa juga. Tapi mengampuni diri yang artinya menerima kondisi diri kita bahwa kita memiliki ayah yang demikian. Nah, ketika kita menerima pengampunan Tuhan, kita sudah diampuni. Kuasa pengampunan itu akan membuat kita bisa mengampuni si ayah. Saya dengan papa saya bisa cerita begini karena memang sudah tidak ada rasa sakit sama sekali. Jadi saya melihat bagaimana saya punya ayah yang kalau dulu rasanya saya memalukan gitu ya ayah saya. Tapi karena saya sekarang melihat gambarannya berbeda, saya cuma melihat bagaimana saya harus hadir di dunia melalui seorang ayah yang demikian. Karena pasti Tuhan punya tujuan atas hidup saya. Dan Tuhan mengasihi ayah saya yang demikian. Jadi saya tetap melihatnya ke Tuhan. Itu yang menolong saya untuk bisa selesai. Karena bagaimana satu hari ketika papa saya kan sakit. Sakit itu puluhan tahun, dia merokok. Jadi makanya saya agak sensitif. Kalau melihat orang merokok tuh saya juga kayaknya mau marah. Jadi saya ingat Pak Beril tadi ya. Karena saya juga nggak bisa marah sama papa saya yang perokok, tapi sesuatu yang saya tahu itulah yang menyebabkan dia sakit, keluar masuk rumah sakit sedangkan kami tidak ada biaya. Lalu kemudian saya harus ngutang. Wah, itu menyakitkan sekali. Bagaimana ditolak ketika berhutang, bagaimana hutang untuk ayah yang sakit, kemudian dia keluar dari rumah sakit merokok lagi. Wah, saya lelah sekali. Sampai waktu itu saya sebagai anak, saya sampai pikir gini, aduh kalau papa saya nggak ada, diambil Tuhan, betapa leganya hidup saya. Kira-kira begitu tuh. Sampai ke satu titik, aduh mana ada sih doa seorang anak yang begitu ya. Tapi saat itu saya udah nggak tahan sampai rasanya seandainya papa saya dipanggil Tuhan pulang. Karena beberapa kali anfal. Jadi kalau anfal saya harus tergesa-gesa bawa dia ke rumah sakit dan saya harus menunggui karena saya cuma satu-satunya anak yang ada di rumah. Lalu kemudian saya harus membiayai dalam konteks harus berhutang, cari hutang sana sini, harus menghadapi kasir dan kalau ada tagihan saya nggak bisa jawab. Waktu itu hampir putus asa yang artinya Tuhan itu doa saya ya. Sampai satu hari ada satu majelis yang datang dia kasih saya uang untuk bayar. Saya rasa saya malu, tentu ya kebayar gitu. Sampai saya bilang, aduh maaf ya Pak, saya sudah merepotkan Bapak. Dan ini kan maksudnya terjadinya berulang-ulang-ulang. Lalu dia cuma bilang gini, saya bilang saya punya Bapak yang buruk. Dia tanya berapa persen baiknya. Saya bilang mungkin 10%, 90% buruk. Karena papa saya penjudi, papa saya pemabuk gitu ya, dia punya wanita lain, wah dan sebagainya. Rasanya nggak ada catatan yang baik tentang ayah. Dia bilang betul cuma 10, saya naikin 15 deh. Karena saya pikir-pikir dari seluruh anak perempuan yang paling disayang itu saya. Lalu kemudian cuma 15, nggak deh 20 deh. Tapi nggak bisa lebih. Lalu majelis itu tanya saya gini, kenapa kamu nggak lihat yang 20-nya? Kenapa kamu lihat yang 80-nya? Saya pikir-pikir iya ya, saya mesti lihat yang baiknya. Mungkin di situ proses saya. Dan begitu saya mengampuni papa saya, memang nggak lama kemudian papa saya dipanggil pulang. Yang artinya saya sudah selesai. Saya sudah mengampuni dan urusan papa saya juga pasti di-take care oleh Tuhan. Jadi ini memang proses yang tidak mudah tetapi saya bisa lewatin. Saya bisa lewatin dan saya yakin Anda juga bisa melewatinya. Next. Oke, terima kasih Bu. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan tentang bagaimana
efek psikologis yang ditimbulkan bila ada anak yang melihat ayahnya sedang bersama selingkuhannya. Dan bagaimana kita mendampingi pemulihan untuk si anak ini, Bu? Silakan. Memang tidak mudah. Karena yang dihianati itu adalah mamahnya si anak. Jadi artinya dia tahu begitu mamahnya dilukai, pasti dia terluka. Jadi Anda mesti ingat ketika Anda selingkuh, yang Anda lukai bukan hanya pasangan tapi juga anak-anak. Nah tentu saja ketika mendampingi anak ini, Anda hanya sebagai teman. Teman dia bicara, melampiaskan kemarahan, karena pasti proses-proses awal tidak mudah untuk mengampuni. Kita dengan orang yang terluka tuh nggak bisa begini, ya udah ampunin aja, kamu bisa sembuh, nggak bisa tuh. Jadi paling enggak lukanya itu tuh seperti begini, kita tuh di sebelah dia seperti, ini istilahnya saya, pencetin nanahnya. Nah dia muncrat lah, ya pasti kita terima kotorannya itu. Tapi memang proses untuk luka itu menjadi kering, itu memang nanahnya itu harus dikeluarkan. Jadi bersediakah kita menjadi teman untuk mendampingi dia di saat-saat yang dia begitu terluka sekali. Jadi ya kasih Tuhan yang menutupi segala dosa, segala pelanggaran. Jadi love itu yang covers the sin. Ya. Iya, baik. Ibu Charlotte dan Bapak Ibu, ini pertanyaan masih ada banyak sekali. Mohon maaf sebelumnya kalau tidak semuanya bisa kami bacakan. Kami akan memilih 3 pertanyaan terakhir untuk dibacakan ya. Saya akan beralih ke pertanyaan yang berikutnya, Bu, tentang bagaimana kita bisa mengetahui kalau anak remaja ini punya luka, Bu. Jadi kan biasanya kalau anak remaja ini kan sudah biasanya diem-diem aja gitu, apalagi kalau laki-laki ya, Bu. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu ternyata punya luka dan selama ini dipendam. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita berkomunikasi dengan anak ini? Silakan, Bu. Iya, sebetulnya kan setiap kita punya luka, cuman tergantung lukanya gede apa kecil gitu ya. Lukanya nyaris kering atau masih basah gitu ya. Nah, jadi kita kelihatan dari respon, reaksi. Kalau cepat marah, gampang tersinggung, sombong, lalu menutupi kekurangannya dengan perfeksionisnya dia, lalu berbohong bahkan ya. Jadi sebetulnya kan topeng itu kan bagian juga melakukan kebohongan yang seperti seolah nggak ada apa-apalah, nggak terjadi apa-apa. Nah jadi kita akan melihat reaksi atau respon-respon negatif itu sebagai memang nampak dari lukanya. Kan luka tuh di dalam. Jadi kelihatan dari luarnya melalui perilaku. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya tentang jika anak, Bu, dia punya luka batin dan kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk mengerti nih. Jadi dengan tidak menyinggung lagi atau tidak tidak melakukan hal-hal yang membuat anak ini kembali bocor begitu ya, Bu ya, tangkinya. Nah, namun kadangkala nih ketika lagi marah nih si anaknya mungkin ya, ketika si anak lagi marah itu dia mengungkit luka batin itu. Jadi walaupun orang tua ini sudah minta maaf, tapi anaknya tuh kalau lagi emosi diungkit lagi gitu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menjembatani ini, Bu? Jadi relasinya nggak semakin rusak. Ya enggak apa-apa. Jadi artinya belum selesai buat si anak. Jadi ibarat seperti yang tadi saya bilang kayak pencet nanahnya gitu. Anda pernah nggak ya punya jerawat gitu ya? Kan Anda kalau punya jerawat tuh dipencet terus sampai keluar. Yang terakhir yang keluar kan darah gitu ya. Nah itu deh baru sebentar lagi kering. Nah itu kayak kira-kira tuh kayak kita ngeberesin luka tuh begitu. Nah justru ketika Anda nggak singgung-singgung, kalau dia masih ke-trigger, Anda ngapain? Itu mah artinya masih belum selesai. Jadi kayak luka tuh begini, bisa tampak luarnya udah kelihatan kering, sembuh, tapi waktu dipencet, waktu kena, keteken,
masih sakit. Nah, itu berarti masih ada boroknya. Jadi kapan sih luka itu sembuh? Kalau kelihatannya tetap ada jaringan parut, luka. Tapi Anda pencet-pencet, tekan-tekan, nggak sakit. Nah, itu yang namanya udah sembuh. Ya. Tapi kalau kelihatannya sembuh pun, tapi ditoel, ditekan masih sakit, itu berarti masih belum sembuh. Jadi ya berproses lah. Kalau perlu malah bicarakan lagi, buka. Jadi ketika dia ungkit, nah ini kesempatan. Anda minta maaf lagi. Nanti dia ungkit lagi, minta maaf lagi. Ya, tentu maafnya kita kan bukan maafnya Mpomina ya. Maksudnya yang gini, maaf ya numpang lewat, maaf ya ini bukan. Tapi maaf yang mengakui. Jadi maaf itu langkah pertama mengakui mama memang salah. Seharusnya mama nggak boleh begitu. Ya, lalu kemudian yang kedua, apa akibatnya terhadap dia? Kita sadar, ya kamu jadi terluka. Lalu yang ketiga, back, mohon. Maukah kamu mengampuni mama? Mau enggak? Jadi artinya memang kita cuma bisa mohon. Kalau dia bilang, enggak aku belum bisa, ya nggak apa-apa, jangan paksa. Ampunin loh. Kalau kamu nggak ngampunin, kamu yang dosa loh malah. Oh ya, ini malah yang minta maaf yang lebih galak gitu daripada yang dimintain maaf ya. Nah jadi tentu Anda mengatakan, ya mama akan terus berdoa supaya Tuhan pulihkan hati kamu. Dan Tuhan juga ampunin mama. Ya, kita harus datang dengan kerendahan hati sih ya. Nah, itu yang memang tidak mudah. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan paling terakhir nih, Bu. Kalau dari tadi kita bicara tentang mengobati luka diri sendiri dan mengobati luka yang kita timbulkan kepada anak. Nah, ini ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau kita melakukan hal yang sebaliknya? Jadi kita berusaha mengobati luka yang dimiliki oleh orang tua kita. Karena kemungkinan besar orang tua kita kan membawa luka yang mereka alami saat masih kecil, jadi terlihat begitu ya dalam perilaku kesehariannya gitu ke keluarganya dan ke lingkungan sekitarnya. Dan bagaimana? Apakah kita bisa, Bu, menolong orang tua kita untuk sembuh akan luka-lukanya itu, Bu? Memungkinkan nggak ya? Bisa, tentu saja bisa. Dengan kasih Anda, dengan penerimaan Anda, dengan pengampunan Anda, itu pasti hati yang terluka itu pelan-pelan terobati. Dengan kesabaran Anda, ya, jadi Anda akan melihat keajaiban dari kasih karunia, ya. Tapi Anda bisa melakukan itu kan pasti bukan karena kekuatan Anda ya. Anda sendiri harus dipenuhi dengan kasih karunia. Karena biasanya orang-orang yang terluka, orang-orang yang bermasalah, itu pasti kan menimbulkan masalah, menyebalkan, dan menyakiti kita gitu. Jadi sejauh mana kita bisa tahan, ya tahan. Nah, kesabaran, karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memendam, ya. Kasih sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Jadi kita lihat kasih itu tidak pernah gagal, ya. Love never fails. Jadi obatnya memang kasih. Nah, kita sendiri nggak punya kasih, kecuali kita nempel pada sumber kasih. Jadi kasih kita bisa habis, kasih kita bisa bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya. Jadi ayo kita mesti nempel pada pokok anggur itu. Baik, terima kasih banyak Bu Charlotte. Luar biasa sekali pemaparan materi hari ini. Sudah ada kesaksian dari dua rekan kita, begitu juga ada pemaparan dari Bu Charlotte, jawaban-jawaban yang diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan begitu memberikan kita banyak insight ya. Kita pasti membawa luka apapun itu ya. Kita mulai hari ini mungkin kita bisa punya keinginan kuat gitu untuk sembuh ya, untuk tidak berlama-lama membawa luka-luka kita. Oke, sebelum saya menutup sesi webinar hari ini, saya ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu. Yang pertama, nah, kalau tadi Family First ini punya promo khusus untuk Natal, Atalia juga punya khusus untuk buku Learning to Stop. Bapak Ibu, berlaku hingga tanggal 15 Desember,
Membeli 3 buku hanya dengan harga 130.000 sudah mendapatkan pouch khusus nih. Jadi kami menyediakan hanya untuk Bapak Ibu yang mau memesan 3 buku yang bisa dibagikan untuk hadiah Natal kolega, saudara, atau kerabat. Bapak Ibu sudah bisa membeli buku-buku ini, bundling 130.000 ini sudah ada di Tokopedia RFTS. Jadi silakan kalau mau membeli sekaligus 3, pilih yang bundling 130.000. Kalau Bapak Ibu hanya ingin membeli 1, silakan pilih yang khusus harga 50.000 yang berlaku selama webinar ini berlangsung. Nah, ada juga Bapak Ibu bundling 3 buku Learning to Stop, buku 25 Cakrawala di Bawah Langit yang Sama, dan buku A Box of Chocolate. 2 buku yang terakhir ini adalah buku kisah inspiratif yang ditulis oleh orang tua, siswa, alumni, dan guru-guru sekolah Atalia. Buku-buku ini mirip-mirip seperti buku Chicken Soup begitu ya, yang waktu itu kita pernah baca di era tahun 90-an. Nah, ini ceritanya sama. Buku-buku ini isinya kisah-kisah inspiratif. Saya baca aja terharu banget dan banyak yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Jika Bapak Ibu tertarik, silahkan membeli di Tokopedia RFTS. Nah, saya mengulang lagi untuk buku-buku yang dijual oleh Family First Indonesia, khusus untuk promo Natal, ada paket Silver Bell dengan harga 125.000 sudah mendapat 3 buku, termasuk kemasan bertema Natal yang sangat cantik. Lalu ada juga paket White Christmas di harga 175.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan 5 buku yang akan sangat memberikan banyak inspirasi terkait bagaimana kita menjadi pasangan dan orang tua yang baik. Nah, persediaan terbatas Bapak Ibu, promo hingga 11 Desember, silakan melakukan pemesanan melalui WhatsApp ke nomor 0811-1957-697. Silahkan di screenshot dan nanti langsung dibeli Bapak Ibu. Hanya sampai 11 Desember dan itu pun persediaannya terbatas. Oke, untuk berikutnya, kita bulan depan juga ada webinar serial yang keempat dengan tema adik dan kakak bertengkar biasa atau luar biasa. Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1 harus sekali ikut webinar ini. Bagaimana kita menciptakan relasi yang sehat untuk anak-anak kita di rumah. Catat tanggalnya 11 Desember 2020. Scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu, daripada lupa, mendingan sekarang aja daftarnya. Masih sama bersama Ibu Charlotte dan kami, Atalia dan FFI. Lalu di tahun depan, bulan Januari, Bapak Ibu juga bisa mengikuti webinar kami yang kelima, yang bertema, Mah, yang mana nih? Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara mendisiplinkan anak? Bagaimana sih anak yang bandel itu seperti apa? Nah, ini nanti akan dibahas lebih rinci. Jadi sebenarnya ada nggak sih anak bandel? Sebenarnya bagaimana sih cara mendisiplinkan anak? Boleh nggak sih kita menghukum anak? Ini momen yang tepat untuk belajar bersama. Kami akan menunggu Bapak Ibu di tanggal 15 Januari 2021. Silahkan daftarkan diri Anda sekarang kalau tidak mau kelewatan atau kehabisan slot. Satu lagi, kalau Bapak Ibu sudah melihat buku Learning to Stop itu nuansanya merah begitu ya, itu kayak lampu merah. Kita disuruh stop melakukan parenting suatu saat nanti dan kita akan mengubah peran kita menjadi sahabat. Nah, Ibu Charlotte ini sedang mempersiapkan satu buku yang berjudul Learning to Walk, warnanya hijau. Kita diajak untuk berjalan. Berjalan dalam hal apa sih? Nah, buku ini akan membantu Bapak Ibu untuk berproses bertumbuh di dalam karakter Kristus. Karakter Kristus seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang tua, dan karakter-karakter ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tunggu tanggal launchingnya, kami akan memberikan info lebih lanjut lagi kepada Bapak Ibu. Nah, saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Bapak Ibu yang dari tadi bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan sertifikat webinar ini? Kami punya 2 syarat yang harus dipenuhi, jadi 2 ya, bukan salah satu di antaranya. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sudah mengikuti acara ini minimal 60 menit. Bagaimana bisa tahu caranya? Tim panitia sudah mendapatkan report dari Zoom mengenai durasi kehadiran peserta. Jadi, Bapak Ibu yang merasa sudah mengikuti selama 60 menit, silahkan mendaftarkan diri melalui link yang ada di layar. Nanti rekan kami juga akan membagikan di chat room, jadi tinggal diklik saja lalu silahkan daftarkan namanya. Bapak Ibu yang tidak mendaftarkan namanya, mohon maaf, kami tidak akan mengirimkan sertifikatnya karena kami hanya khusus memproses nama-nama yang sudah mendaftar.
Nah, kita sudah ada di akhir acara, dan sebelum kita bubar nih Bapak Ibu, kita akan menutup webinar ini dengan doa, dan saya akan mempersilahkan Ibu Krisna Dewi Maharti selaku Direktur Konten Family First Indonesia untuk menutup acara ini di dalam doa. Silakan Ibu Krisna. Baik, terima kasih. Mari ya Pak Ibu, kita mengakhiri webinar pada sore hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami memperoleh berkat yang teramat luar biasa melalui webinar saat ini yang Bu Charlotte sampaikan. Kami bisa memahami bahwa tidak ada luka yang sia-sia, tidak ada luka hati yang tiada guna. Ketika kami bisa mengampuni, kami mau dan mampu untuk mengampuni dan mengelola hati kami. Terlebih lagi kami melibatkan Tuhan di dalam setiap luka hati kami. Kami akan merasakan bahwa justru luka itu bisa menjadi alat yang luar biasa untuk mempermuliakan nama Tuhan dan membuat kami semakin dewasa dan bijak di dalam menjalani kehidupan kami. Untuk itu Bapa, terlebih lagi untuk kami sebagai orang tua, mari Tuhan menganugerahkan hati yang mau untuk mengampuni, hati yang mau untuk berdamai dengan masa lalu, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bebas, yang merdeka dari borgol-borgol kemarahan, kekecewaan. Kami bisa melepaskan oleh karena belas kasihan Tuhan dengan memberikan pengampunan, supaya kami sebagai orang tua mampu menjadi orang tua yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan dan mengantarkan anak-anak kami pada tujuan Tuhan. Orang tua yang hidup penuh kasih dan tidak hidup dalam luka-luka hati kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk Ibu Charlotte. Biarlah Engkau terus menolong kami, terlebih kami yang saat ini mungkin masih ada luka-luka hati, biarlah kami boleh Tuhan tolong untuk membersihkan luka itu dengan mau mengampuni. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, kami merasakan Engkau hadir di dalam webinar pada saat ini. Kiranya Engkau berkati webinar-webinar selanjutnya, dan berkatilah kami dalam kehidupan keseharian kami, supaya apa yang kami sudah terima saat ini, kasih Tuhan yang unconditional love, kasih Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa membebat luka hati kami, membalut luka hati kami dan memulihkan luka hati kami, boleh kami terapkan dalam hidup keseharian kami secara nyata. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan permohonan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, maaf saya belum nyalain ternyata ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk sertifikat ataupun webinar serial keempat dan kelima. Silakan simak chatroom Bapak Ibu, rekan kami sudah membagikan link-link tersebut. Kami memberikan Bapak Ibu waktu untuk mendaftarkan diri. Panitia webinar serial Learning to Stop, saya mewakili tim dari Atalia dan FFI mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bu Charlotte. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, Tuhan memberkati. dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional.
Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia. Sekolah Atalia didirikan oleh Charlotte Priyatna pada tahun 1995 dimulai dari sebuah kelompok bermain. Atalia berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Allah ditinggikan. Segitiga melambangkan relasi antara orang tua, sekolah, dan Tuhan. Relasi orang tua dengan sekolah adalah relasi kemitraan di mana orang tua dan sekolah bergandengan tangan dalam mendidik anak. Daun palem melambangkan kehidupan dan pertumbuhan seluruh anggota komunitas Atalia. Jumlahnya 12 buah yang menggambarkan jumlah murid Kristus. Visi kami adalah membimbing para siswa untuk menjadi I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dream.